Halo teman-teman wanitaku yang cantik, menarik, baik hati, kaya hatinya. Senang ketemu lagi dengan saya Livi Supit di acara Wanita Aja. Satu kali saya lagi kumpul-kumpul nih sama beberapa teman-teman wanita dari berbagai usia. Kemudian saya tanya dong sama mereka, gimana pernikahannya? Yang baru menikah menjawab begini dengan tersipu-sipu. Honeymoon setiap hari, menikah itu indah. Yeay, seneng banget dengernya. Kemudian nanya dong sama yang udah menikah sekitar 5 tahunan. Gimana sih menikah itu? Lalu dia menjawab, kayak makan rujak, asem, manis jadi satu katanya. Wah, lucu juga ya. Kemudian nanya dong sama yang udah menikah belasan tahun. Ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun. Lalu mereka menjawab dan kompak banget loh jawabannya. Mereka bilang, rasanya itu kayak naik roller coaster. Kadang enak, kadang marah, kadang teriak, kata dia seperti begitu. Kemudian nanya lagi, kenapa? Karena ada satu di antara kita semua wanita-wanita, ada seorang oma-oma yang nikahnya udah puluhan tahun. Jadi kita nanya dong kepada si oma gimana pernikahannya udah berpuluh-puluh tahun. Lalu oma ini menjawab singkat, padat, jelas banget. Cuma jawab gini, sabar atau bubar. Kita semua tersenyum dan kita tahu bener juga ya. Dalam pernikahan kalau nggak jadi orang yang sabar pasti udah bubar kapan-kapan. Oma kalau nggak sabar pasti pernikahannya nggak sampai puluhan tahun. Banyak kita tuh nggak sabaran. Maunya selalu cepet-cepet, maunya itu harus sekarang. Kita nggak sabaran sama suami kita, pengennya cepet-cepet deh suami kita bertobat, pengennya cepet-cepet suami kita itu kaya, pengennya cepet-cepet suami kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita juga nggak sabaran sama anak kita, apalagi lagi zaman sekolah online. Ya ampun, nggak sabar banget ngajarin anak kita. Rasanya pelajaran anak kita itu menjadi beban buat kita. Kita marahin anak kita omelin anak kita, teriak-teriak deh karena nggak sabar. Kita juga nggak sabar sama mbak di rumah, kita nggak sabar sama supir. Kita itu seringkali bilang, aduh nih mbak lelet banget sih, aduh supir tuh salah jalan, dikasih perintah nggak bisa bener. Akhirnya ganti-ganti mbak terus, ganti-ganti supir terus. Kenapa? Nggak sabar menghadapi mereka. Kita juga nggak sabar sama keadaan kita, bukan? Kita seringkali nggak sabar dengan masalah yang harus kita hadapi. Kita nggak sabar dengan kemacetan. Kalau kita nyetir nih, paling sering ngapain? Klakson. Karena nggak sabar. Waktu kita sampai depan rumah, minta dibukain pagar, klaksonnya juga kenceng banget. Semua pokoknya serba enggak sabar. Padahal kita tahu loh, menjadi orang nggak sabar itu nggak enak. Karena orang yang nggak sabar itu akan gampang banget kepancing untuk marah. Yang ada bentar-bentar marah, bentar-bentar ngomel. Suatu kali nih saya pernah pergi ke sebuah supermarket. Kemudian apa yang terjadi? Di supermarket itu ada pasangan suami istri yang lagi bertengkar. Dan kedua-duanya nggak bisa menahan amarah. Berantem berdua. Dan saya inget banget kata-katanya sampai sekarang. Sang istri menunjuk kepada suaminya dan dia berkata begini, aku nyesel menikah sama kamu, kamu orang gila. Lihat, orang kalau nggak sabar di dalam pernikahan akhirnya marah, nunjuk-nunjuk, bicaranya juga akhirnya kacau. Si suami nggak terima dong. Si suami juga nunjuk kepada istrinya, lalu dia bilang kepada istrinya, saya lebih nyesel lagi kawin sama kamu karena kamu perempuan setan. Wow, lihat, yang satu orang gila, yang satu setan, menikah jadinya apa? Nah, berarti kita harus sabar. Nah, kalau kita sabar, kita itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Waktu kita sabar sama suami, pasti deh rumah tangga kita akan lebih maksimal dan berkualitas. Waktu kita sabar dengan anak kita, mendidik anak kita, membesarkan anak kita, hasilnya juga pasti lebih maksimal. Mereka akan menjadi anak-anak yang lebih juga mengalami perkara-perkara indah dalam hidup mereka. Waktu kita melakukan apapun dengan kesabaran kita, hasilnya jauh lebih indah, jauh lebih maksimal. Tapi kalau kita udah nggak sabar, akhirnya setengah mateng deh.
Contoh gini deh, kita ibu-ibu, kita wanita-wanita kan suka banget pergi ke salon. Waktu sebelum pandemi ya, kita misalnya lagi dipotong rambutnya. Kok lama banget ya, kita nggak sabar. Terus kita bilang, udah rambutnya selesaiin sekarang aja. Padahal baru dipotong setengah. Mau? Ya nggak mau dong. Kenapa? Karena hasilnya tidak maksimal. Pernah juga nih, saya pergi sama teman saya yang orangnya nggak sabaran. Kita masuk ke restoran. Kenapa kita pilih restoran itu? Karena dimsumnya the best. Lalu kita duduk, restorannya lagi rame. Apa yang terjadi? Kita nggak diladenin, pelayannya lama banget. Teman saya nggak sabar. Lalu dia bilang gini, udah deh Liv, kita pindah aja ke restoran lain. Akhirnya kita pindah. Lihat kan, kalau nggak sabar, akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah, Tuhan tuh mau kita jadi wanita yang sabar. Kenapa? Karena ternyata sabar itu akan banyak membawa keuntungan buat kehidupan kita. Mau tahu kan keuntungannya apa aja? Yang pertama, kita itu akan menghindari yang namanya masalah. Waktu kita sabar, kita itu memilih untuk tenang, kita memilih untuk diam, kita memilih untuk tidak berbantah-bantahan, sehingga hasilnya akan luar biasa banget. Kita menghindari nggak jadi berantem sama suami kita, kita menghindari nggak jadi berantem sama anak kita menghindari tidak menjadi berantem mungkin dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita, dan itu akan membuat hidup kita jauh lebih enak luar biasa. Nah, kelihatannya kita kayak harus nelen ludah dulu untuk jadi sabar. Rasanya pengen marah tapi nggak bisa dikeluarin. Tetapi hasil kelaknya itu loh akan membuat kita semakin diberkati. Yang kedua, kalau kita sabar itu keuntungannya apa? Keuntungannya orang bisa ngelihat kita bahwa kita tuh bener-bener punya kasih. Bukankah kasih itu adalah sabar? Jadi jangan ngaku-ngaku kita anak Tuhan, jangan ngaku-ngaku kita kenal Yesus, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada kasih yang terpancarkan. Nah, waktu kita penuh dengan kesabaran, maka orang bisa ngeliat beneran loh, dia itu udah melakukan perintah Tuhan. Dan waktu kita bener-bener sabar, kita akan ngeliat hasilnya akan terjadi. Jadi yuk, jangan gak sabaran, sabar aja. Sabar nunggu suami kita untuk bertobat, mungkin yang buat suaminya belum bertobat, sabar untuk menunggu waktunya Tuhan, yang belum dapet jodoh, sabar aja. Waktu kita sabar, kita akan dapet yang terbaik kok dari Tuhan. Waktu kita sabar, maka masalah bisa akan kita selesaikan dengan kedamaian, bukan dengan kehancuran. Dan waktu kita sabar, kita percaya semuanya akan menjadi jauh lebih indah, jauh lebih damai, dan hidup kita jauh lebih enak banget. Mau kan jadi wanita yang sabar? Sabar ya. Oke, sampai ketemu lagi ya di dalam program Wanita Aja selanjutnya. Ingat ya, kita semakin hari pasti semakin cantik hati dan kaya hatinya. God bless.